mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus jemaat GBKP Klasik Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada, berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas karunia-Mu dalam hidup kami. Karunia-Mu yang Kau berikan adalah waktu, dan pagi hari ini waktu terbaik kami boleh menerima firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami melalui hamba-Mu. Kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 7 ayat 4. Kejadian 7 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang ku jadikan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan bagi kita tadi semuanya. Shalom, jua-jua, salam sehat, salam sejahtera, Horas Yahubu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca kitab Kejadian di versi-versi yang menceritakan tentang Nuh dan cerita tentang air bah, ada makna teologis di situ bahwa ini kan ceritanya kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 menceritakan tentang Allah mencipta dunia ini begitu baik, ya. Tentu ciptaan Allah sangat baik, termasuk manusia yang ciptaan Allah yang sangat baik itu. Lalu manusia yang notabene ciptaan Allah yang sangat baik itu berdosa, dan dosanya sudah sangat parah, sudah sangat menyakitkan sekali, begitu dia kira-kira. Lalu Allah berencana untuk memperbaharui ciptaannya itu dengan meluluhlantakkan ciptaan yang pernah dia ciptakan itu, begitu dia kira-kira. Jadi cerita tentang Nuh ini adalah cerita tentang pembaharuan, karena di zaman sebelumnya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, parah sekali sudah dosanya, parah sekali sudah dia menyakiti hati Tuhan, kira-kira begitu. Lalu Kejadian pasal 6 dan secara khusus pasal 7 yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah bercerita tentang pembaharuan, reformasi ataupun restorasi ataupun apalah itu namanya, ya. Artinya Allah membaharui melalui sebuah keluarga yang bernama keluarga Nuh. Bukan berarti karena Nuh ini baik, Nuh juga hidup dalam Nuh juga termasuk hidup di dalam dosa warisan yang diwariskan oleh Adam. Tapi di tengah-tengah keberdosaannya ternyata lebih parah lagi, ada orang yang sangat berdosa dibandingkan Nuh, begitu. Ya, lebih parah lagi. Artinya ya Nuh juga tetap punya kelemahan, tetap punya keterbatasan, keberdosaan di hadapan Tuhan, tapi dia masih berpaut hatinya kepada Tuhan. Masih condong hatinya, cenderung hatinya untuk menaati Tuhan dibandingkan menolak Tuhan dalam orang-orang yang ada di zamannya, di eranya, di masanya pada saat itu, dalam kehidupannya pada saat itu, dalam aspek kehidupannya. Jadi saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu cerita tentang air bah ini ataupun cerita tentang Nuh yang dipanggil Tuhan untuk membangun bahtera
Tentu kita tahu bersama-sama bahwa Nuh ditertawakan, diolok-olok, diejek, dibully. Begitu. Ada dalam bahasa Karo, igombang-gombangi. Begitu dia kira-kira. Mana mungkin datang bencana, mana mungkin datang malapetaka, mara bahaya. Orang aman-aman aja. Ternyata dosa itu membuat kita merasa nyaman, hati-hati. Dosa itu merasa kita berpuas diri, merasa kita nyaman, aman, tidak berhati-hati, tidak waspada. Ya, orang mentertawakan Nuh. Tapi Nuh karena dia sangat menaati perintah Tuhan dan tahu siapa Tuhan itu, dan dia dengan keluarganya menyembah kepada Tuhan dengan setia, begitu, maka dia lakukan saja perintah Tuhan itu. Di tengah-tengah orang yang mentertawakan dia, yang menganggap mungkin saja Nuh itu gila, mungkin saja Nuh dan keluarganya itu tidak waras, begitu dia kira-kira. Lalu tibalah saatnya di Kejadian 7 yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudari terkasih, datang air bah. Tapi Tuhan tetap masih memberikan kesempatan. Saya katakan tadi kesempatan maksudnya apa? Dari Kejadian 7 ayat 4 tadi yang saya bacakan, 7 hari lagi aku akan menurunkan, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Jadi masih ada peluang sebenarnya, masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk kembali, untuk berbalik kepada Tuhan. Tapi karena kebekuan hati, kalau dalam bahasa Karonggo batu-batun, ya begitu, sudah keras hatinya, sudah tegar tengkuk, kira-kira begitu. Maka waktu yang 7 hari itu pun tidak mereka hiraukan, tidak mereka pedulikan. Dosa, ciri-cirinya adalah tidak peduli. Hati-hati. Begitu dia kira-kira. 7 hari Allah berikan masih kesempatan bagi penduduk di muka bumi sebelum dilululantakkan. Ya, 7 hari. Tapi itu pun tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tidak mau datang kepada Tuhan untuk bertobat, untuk mengaku salah, mengaku dosa kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan bahwa apa yang diutarakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi, menjadi kenyataan. Kenapa? Karena memang air bah itu pasti datang, dan kalau nggak datang pasti nggak akan ada cerita di Alkitab tentang air bah, kan begitu ya. Artinya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah masih memberi kesempatan di 7 hari itu. Begitu, 7 hari sebelum datang air bah. Karena air bahnya akan datang, akan akan menghancurkan bumi selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, sangat lama sekali itu ya. Sangat lama sekali. Dan Tuhan akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang dijadikan Tuhan itu. Ya, yang dijadikan Tuhan. Karena Tuhan ingin memperbaharuinya, ingin membuat sebuah kehidupan yang baru. Begitu dia kira-kira. Saudara-saudari yang terkasih, selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu yang Tuhan berikan, Anda jangan permainkan itu. Anda harus serius terhadap hari yang Allah berikan bagi kita. Saya selalu tidak pernah bosan-bosannya bercerita tentang teologi waktu. Waktu itu adalah pemberian Tuhan. Waktu itu milik Tuhan. Kita nggak bisa mempermainkan waktu. Kita nggak bisa mengutak-atik waktu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya bisa menjalaninya, dan jangan menjalaninya dengan sembrono. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati, tapi jangan pula kita takut. Kita harus terus bersukacita dalam menjalani hari, harus bersukacita menjadi berkat, harus bersukacita menjadi orang baik. Tandanya kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, pembaharuan yang Allah berikan bagi Nuh akhirnya melahirkan Abraham, melahirkan Ishak dan Yakub, suku-suku Israel, dan akhirnya sampai nanti kepada Yesus. Itulah silsilahnya. Jadi Adam dan keturunannya ya sudah dilululantakkan melalui cerita air bah, ya. Tapi ada keturunan yang baru di dalam ciptaan yang baru, hasil dari Allah melululantakkan bumi ini dalam peristiwa air bah, yaitu Nuh yang memang hidup taat kepada Tuhan. Nuh yang memang sadar bahwa dunia ini sudah berdosa, maka saya tidak mau lagi berdosa. Kita pelajari dari Nuh. Kenapa akhirnya Nuh sangat spesial, dan akhirnya Nuh diundang masuk ke dalam bahtera kerajaan Allah, bahtera keluarga Allah, bahtera komunitas Allah, bahtera persekutuan Allah di dalam bahtera yang dia bangun ataupun kapal yang dia bangun itu. Karena Allah melihat bahwa Nuh sangat condong hatinya kepada Tuhan, kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mulai dari sekarang marilah condongkan hati kita kepada Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan.
Dekatkanlah hati kita kepada Tuhan. Dekatkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan tanpa syarat dalam kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa ketika kita menyembah Tuhan dengan setia, dengan total, Tuhan juga tidak akan pernah kehilangan cara memberkati kita dengan cara Tuhan. Jangan pernah ragukan cinta kasih Tuhan. Jangan ajari Tuhan tentang keadilan. Jangan ajari Tuhan tentang kejujuran. Jangan ajari Tuhan tentang bagaimana memberi berkat. Karena dialah sang pemberi berkat. Cukup kita jalani hidup ini. Hiduplah dalam Tuhan. Hiduplah dalam iman. Jangan lagi hidup dalam dosa. Sehingga hidup kita akan terus diperbaharui. Sama seperti keluarga Nuh. Dari Nuh lahir Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti kami bisa pelajari nanti runtutan silsilah keluarganya. Lalu sampai kepada Daud, sampai juga nanti kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita semua. Jadi jelas sekali runtutan ataupun rentetan peristiwa ini memang jelas merupakan proses Allah terus memperbaharui bumi ini. Begitu dia kira-kira. Allah terus memperbaharuinya. Jangan takut. Nikmati proses bersama Tuhan. Allah akan terus memperbaharui imanmu, iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita akan semakin kokoh bersama dengan Tuhan dalam proses hidup kita. Berkembanglah bersama Tuhan. Hiduplah bertumbuh bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan. Yang mendengarkan firman-Mu, Engkau teguhkan selalu pengharapannya. Dalam proses dia beriman kepadamu, kami yakin dan percaya dia juga tidak terlepas dari jatuh bangunnya dalam membangun iman percaya kepadamu. Tapi kami yakin dan percaya juga dalam doa ini, Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Kiranya semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini terus akan mendekatkan dirinya kepadamu, membawa keluarganya kepadamu seperti Nuh membawa keluarganya kepadamu ya Tuhan. Engkau juga yang akan mengundang mereka masuk ke dalam bahtera-Mu, masuk ke dalam persekutuan-Mu ya Tuhan, masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah yang telah Kau siapkan bagi kami. Kami juga berdoa untuk GBKP Rumbun Parindu. Kau selalu berkati mereka, pertua diaken, jemaat-jemaat Tuhan, pengurus PJJ, pengurus kategorial, semuanya, simpatisan yang terus mencintai GBKP di sana, Tuhan berkati. Kiranya mereka terus bersatu padu, bergandengan tangan untuk terus mengabarkan Injil kerajaan Allah. Kau limpahkan rezeki bagi mereka semua ya Tuhan. Engkau selalu memberkati mereka, memberikan kesehatan dan iman yang teguh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di Perminggun, Ngabang, dan Sungai Asam. Tuhan berkati mereka. Kau selalu menjaga persekutuan mereka, bergandengan tangan, saling menolong, saling menopang. Kau memberikan rezeki, memberikan kesehatan, iman yang teguh. Kami percaya dalam proses beriman, GBKP Rumbun Parindu, GBKP Perminggun, Ngabang, dan Asam akan terus berada dalam dekapan Tuhan, diberkati Tuhan. Kami tidak akan pernah takut akan proses, tapi kami akan terus menikmatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu yang kami panjatkan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kita. Doa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.